sebenarnya sebuah paket informasi yang kita sampaikan dari BRPI agar netizen itu nyaman dan melihat sesuatu yang baru gitu. Bisa dimanfaatkan apa nih Pak balai ini Pak, untuk masyarakat? Ya, kami juga harus menciptakan beberapa inovasi baru. Kan kita punya yang namanya Sakti Bulantas. Apa tuh? Apaan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi farmers semua dimanapun Anda berada. Hari ini kita ada di program Fish Chat bersama Balai Riset Pemulihan Ikan Sukamandi, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya sudah bersama bosnya langsung, Pak Agus Sayadi. Pak, apa kabar Pak? Pak baik, Pak Pandu. Mantap. Pak ya? Sehat. Terima kasih nih, kita sudah diundang nih. Ini luar biasa tempatnya. Cozy, nyaman. Di belakang kita ada dapur ya. Wah, dapurnya kelas bintang 5 ini. Semua didesain sama Pak Bos ini. Iya. Lalu sebelum kita mau ngobrol-ngobrol, ini konsepnya apa sih Pak? Oke. Gambarin dulu gini. konsepnya. Jadi, makasih Pak Pandu. Siap. Ini kita mulai dengan perdana ya. Fish Chat ini sebenarnya sebuah paket informasi yang kita sampaikan dari BRPI agar netizen itu nyaman dan melihat sesuatu yang baru gitu. Yes. Kan biasanya kan kalau ala-ala government tuh, ala pemerintah tuh kaku banget gitu ya, kita gitu kan. Nah, ya kita ngikutin zaman dan ngikutin penyesuaian dengan dengan era trennya dan era landscape-nya nih, ya kan. Nah, yes. kita dulu ini adalah lab nutrisi yang optimize. Jadi belum artinya pasca peralihan transformasi organisasi, banyak beberapa ruangan yang nggak kepake gitu kan. Termasuk yang ruangan ini. Dua ini nih. Oke. Gimana caranya ya supaya jadi tadinya ini lab Pak? Tadinya lab. Jadi tadinya lab kaku banget dan menyeramkan. Lab kan memang buat itu Pak. Uka-uka. Omongannya uka-uka tuh kan. Oh, jangan situ deh. Kan jadi nggak nyaman gitu ya. Dan ada sebagian di cornernya lab itu jadi dapur kan, nggak ini banget kan, ada bahan kimia, ada bahan apa. Jadi kalau misalnya ada tamu atau bau smell yang keluar tuh, misalkan saya ada tamu dari luar nih kan, itu kan nggak memungkinkan saya nyaman gitu kan. Karena mohon maaf ya kalau bau jengsi apa. Nah, kami punya konsep meeting and live fish cooking. Jadi setelah meet itu kita bicara, ya. Lalu ada live fish cooking, jadi ada memasak tapi langsung bisa lihat ya. Live bisa lihat gitu. Makan tapi yang masaknya juga kelihatan Pak. Kelihatan langsung. Gaya-gaya Lamongan lah. Kakinya kelihatan. Jadi gaya-gaya Lamongan gitu kan. Siap. Jadi sebenarnya nggak bau. Tapi aktivitas saja. Aktivitas saja kelihatan dan ada akses langsung ke meja. Jadi ada tabel presentasinya. Nah, nanti kalau misalkan ada para tamunya, para netizen atau teman-teman dari luar atau kita mau lihat presentasinya masakannya, jelasin. Ini apaan sih? Kok ikannya begini? Oh ini enak kan? Jadi sebuah konten yang menarik untuk menyuguhkan informasi cozy, nyaman dan itu menjadi sebuah paket yang barangkali ini bisa disajikan dan direplikasi ke semua balai gitu. Oke. Nah, itu dari sisi ruangannya nih yang sangat menarik, makanya harus dibahas duluan. Nah, kita lanjut nih, pengen tahu dulu nih sebelum kita mengenal dulu nih BRPI itu apa dan apa perannya sedikit aja Pak. Jadi Balai Riset Pemulihan Ikan itu punya tugas sebelum pasca transformasi ya. Itu dulu melakukan penelitian, memuliakan beberapa ikan untuk mendapatkan bibit unggul dan benih unggul dan indukan unggul. Jadi air tawar. Air tawar khususnya. Jadi mengcrossing atau menyilangkan supaya didapatkan strain-strain yang tahan penyakit, pertumbuhan baik, lalu tahan tahan terhadap beberapa ancaman dan sebagainya. Dan itu menjadi keunggulannya BRPI untuk diproduksi dan disajikan ke artinya untuk diperoleh ke masyarakat. Benihnya juga Benihnya juga sama gitu. Oke, nah sekarang bisa dimanfaatkan apa nih Pak balai ini Pak, untuk masyarakat? Jadi alhamdulillah kurun waktu kurang lebih sekitar 15 tahun ya,
kita sudah memperoleh 5 komoditas unggul. Ya, apa gitu? Ada lele mutiara, Ya. lele mutu tiara tara. Wih, mantap. Ya, itu yang dari catfish ya. Ya. Yang kedua patin. Pati. Patin super kaya anak bangsa. Oke. Ya, itu yang dari catfish nih. Ya. Yang ketiga adalah lele sikandi. Lele sikandi itu maaf, nila sikandi ya, nila sikandi. Ya. Itu salinity resistant of improvement tilapia from Sukamandi. Jadi ini nila yang dirilis tahun 2012 yang tahan terhadap salinitas. Sampai 30 tuh PPP-nya. 30 ya. Kan keren tuh ya. Itu di tahun 2012. Itu ikan yang tawar nilainya. Ikan tawar ya. Maksudnya Iya. program KKP kita udah berpikirnya 12 hampir 8 tahun yang lalu loh. Siap. Lalu yang keempat adalah Gurame Bima, Gurame Majalengka dan Jambi. Nah yang kelima adalah Mas Mustika yang tahan KHP, Koi herpes virus. Ya. Nah itu yang kita produksi dan bisa dibeli untuk masyarakat ya, dan menjadikan PNBP. Ini beli dalam bentuk induk atau benih? Benih dan induk. Oh, dua-duanya tersedia. Ya, jadi penerimaan pajak PNBP itu jadi kita menerima itu sebagai penerimaan PNBP. Yes. Artinya tentunya kualitas dari indukan itu tetap dijaga, Pak. Karena kita memang mengeluarkan SK suatu karena asal itu dari kita. Itu yang penting, Pak. Ya, karena yang terjadi di lapangan kan kualitas menurun, Pak. Nah, di balai ini salah satu fungsinya kan betul. Pertanian kualitas. Makanya fungsi Fishset ini memberikan informasi kepada masyarakat, gitu. Ternyata kita masih ada dan tetap kita berproduksi. Nanti kita viralkan. Oh iya, benar. Oke, lanjut lagi, Pak. Tadi Bapak sudah ngasih info sedikit terkait program unggulan dari BRP ini. Nah, silakan. Program unggulan BRP ini kan tidak terlepas dari program KKP kan. Oke. Jadi kan ada 5 program KKP nih. Yes. Nah, kami masuk ke dalam program yang pengembangan teknologi budidaya. Yang laut, payau, sama tawar. Nah, potensinya kan output kami kan SDM. Karena kan kami ada di eselon 1-nya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Maka kami menyiapkan sumber daya manusia yang mampu untuk bisa memuliakan. Nah, nantinya mungkin akan bertransformasi dengan BPSDM lagi, tapi kami masih menunggu. Harapan kami adalah nanti para pemuli-pemuli itu disertifikasi. Yang luarnya dari balai ini bisa, Pak? Bisa. Jadi selama ini kan belum ada balai, belum ada dan segalanya. Selama ini kita kita belum confirm ya. Iya. Mana pemulia yang punya certified? Lalu kalau ditanya, ada nggak ahli formulator pakan? Belum ada. Jadi yang certified itu personnya, Pak ya? Personnya. Karena kan kalau kita ngomong sertifikasi perikanan kan kalau budidayanya kan sudah ada. CPIB itu kan komoditas sama sistemnya, Pak. Sistemnya. Tapi kalau personalnya itu ada kita. Jadi siapa pemulianya, siapa breedernya, siapa formulatornya. Nah, itulah ibarat misalnya nih, Pak Pandu misalkan naik punya B umum, ya kan? Yang bisa membawa membawa traktor. Itu kan personal. Kan nggak boleh. Misalkan ada SIM-nya. SIM khusus. Khusus dong. Pak Pandu pakai SIM membawa eskavator nggak boleh dong. Nah itu sama. Ketika nanti KKP memprogramkan program prioritas perikanan budaya, ditanya pemulianya, mana Pak? Bapak punya nggak pemulia? Nggak bisa dong. Itu yang menjadi harapan besar kami untuk menjadi lembaga ini dan mampu menjadi leading ke secara nasional gitu. Berarti nanti rentetannya kalau itu sudah aturan sudah jelas ada pelatihan, ada asesor dan sebagainya gitu. Jadi norma-normanya udah kita siapkan gitu. Oke, berarti itu tapi secara fasilitas mumpuni, Pak ya? Insya Allah sudah. Artinya sudah terwakili semua ya, dari mulai lab, sarana kolam, sarana hatchery dan sebagainya, bahkan pembelajaran dan kelas dan sebagainya itu lengkap. Termasuk jelas tentunya narasumbernya, Pak ya? Jelas. Kita kan punya instruktur. Iya. Tadi tetap ya aja, Pak. Instruktur ya, yang membantu kami ya. Karena kan mereka kan fungsional yang membantu kami untuk memberikan data dan informasi pada kami bagaimana pemulihan yang baik dan profesional. Kan kedepannya kayak itu. Jadi kita tuh punya profesional yang berdasarkan prosedural dan output yang jelas. Oke. Terus tadi juga Bapak pernah nyebutin soal yang program tadi yang itu. Oke. Nah, kami kan tidak hanya menghasilkan output SDM yang berkualitas ya. Kami juga harus menciptakan beberapa inovasi baru.
Nah di belakang nanti kalau Pak Pandu touring ke kantor kami itu ada kita punya yang namanya Sakti Bulantas. Apa tuh? Nah, apaan itu? Banyak banget singkatannya tadi. Jadi banyak nih. Lele Mutiara apa ya? Iya. Ada lagi nih, apa itu? Semua singkatan ya. Iya. Nah, kalau itu kan komunitas. Akronim itu kan singkatan kan. Ya. Nah ini menjadi pakai teknologi. Jadi Sakti Bulantas bukan Pak Pengurus Sakti ya, bukan ya. Ini Sakti Bulantas itu adalah sayuran ikan intensif yang dibudidayakan di lahan terbatas. Jadi kami sebenarnya memanfaatkan potensi lahan-lahan idle di kolam-kolamnya dan airnya dimanfaatkan untuk limbahnya dimasukkan ke dalam proses remediasi tanah sehingga itu menjadi pupuk. Oh, dari hasil itu ya, dan tanaman-tanaman hortinya itu daun-daunnya digunakan untuk pakan alami. Jadi sebuah program blue economy sebenarnya ya, jadi tidak ada waste yang terbuang, jadi pakan-pakannya tidak masuk ke saluran irigasi tapi dimanfaatkan untuk sumber nutrisi di tanaman dan maupun di ikan. Nah skala kecilnya itu kami kembangkan di masyarakat. Jadi kami di sekitar Sukamandi itu ada 4 percontohan, ada desa Sawangan. Sudah mulai percontohan dari sudah. Jadi yang skala bukan tahun ini udah 2 tahun. Oh 2 tahun. Kita kan skalanya besar nih, ada sekitar 1,5 hektar. Nah di masyarakat karena terbatas. Rata-rata berapa, Pak? Itu rata-rata di bawah 1.000 meter. Itu kan kayak semacam urban farming ya. Nah ada lahan tidak terpakai. Makanya Sakti Balintas itu jadi Sakti Balintas itu jadi misalkan ya punya kolam diameter 3, kolamnya 4 kolam misalkan ya. Lalu ada kolam pembenihan, lalu ada tambahan lahan-lahan hortikultur dan sebagainya. Itu di luasan 1.000 meter itu bisa mengoptimalkan hasil yang mereka dapatkan selama 3-4 bulan. Jadi Sakti Baluntas menjadi program BRPI ke depan untuk bisa direplikasi ke masyarakat sekitar kita dulu. Itu boleh Pak, nanti dibikin modul percontohan. Nah betul. Disebarkan. Ya jadi juga, Pak. Betul. Itu akan jadi sebuah aplikasi bagi para pemuli-pemulia sekaligus juga mengaplikasikan ke masyarakat. Gitu. Sakti Baluntas. Biar sukses ke depannya Pak. Oh iya. Nah ini sudah sakti hasilnya Pak. Tentunya ada manfaatnya. Gitu. Tapi memang tadi poinnya adalah di lahan terbatas Pak. Iya betul. Itu kan kalau ya artinya ini mungkin bisa nanti ada level yang misalnya di semacam urban farmingnya Pak. Ya artinya di sekitar perkotaan yang memang lebih terbatas lagi. Betul kan Karawang, Cikampek, Depok, Jakarta, Bandung kan udah sangat terbatas. Itu juga menarik gitu. Sangat menarik buat masyarakat. Karena kami juga di protokolnya kami siapkan biaya investasinya. Biaya investasi apa dan sebagainya. Analisa usahanya, bisnis plan-nya. Jadi artinya ada yang buat sampingan bisa, ada yang mungkin dari sisi bisnisnya juga bisa Pak. Bisa. Dan nantinya hortinya juga kan untuk kebutuhan dapur berapa. Ternyata kemarin tuh kalau kita 1.000 meter tuh ya misalkan begini. Contoh ya ini bisnis plannya yang kita hasilkan kalau berapa sih hasil produktivitasnya gitu ya. Dari 4 kolam aja kita sudah 4 kolam ya. Diameter 3 itu bisa dihasilkan sekitar 400 sampai 420 kilo per kintal. Ikan nila kita ya. Itu kolam budak. Diameter 3. Lalu pemenihan ikan nilanya itu ada 100 ekor. 30 jantan, 70-nya betina. Karena kan 1/3. Lalu sayurannya itu terdiri dari 4. Ada cabai, ada tomat, ada kangkung, ada ceci. Memanfaatkan dari limbah. Ya betul. Karena isinya itu polybag dan yang sifatnya itu memanfaatkan air. Itu pun kalau contoh-contoh videonya bisa ditampilkan. Ada nanti kita sampaikan. Jadi itu sebuah paket yang sangat aplikatif dan menguntungkan bagi masyarakat. Baik, nanti ditunggu tuh Pak informasi lebih lanjutnya. Nah nanti kita akan bahas di podcast gitu kan. Lebih detail ya? Iya dong, harus lebih detail lagi. Jadi bahkan kita ngerasain gimana sih rasanya nila sekali yang hasil Sakti Baluntas gitu ya? Nah iya, apalagi itu tuh penting karena kan masa ngomong doang kagak ngerasain. Oh iya. Hari ini teman-teman bisa mencicipi aplikasi hasil dari kita jadi dari mulai kangkungnya, cabenya dan sebagainya. Tapi
daun-daunnya dikasih buat ikan. Tapi jadi farmers ini bukan properti doang, nanti mau makan juga ini. Jadi sementara cukup Pak ya Pak. Nanti kita lanjutkan di topik-topik berikutnya. Oke farmers, demikian edisi perdana Fish Chat dari BRPI Sukamandi. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam.